investasi terbaik untuk bisa meningkatkan kualitas bangsa melalui pendidikan sudah tidak diragukan lagi. Menurut data dari Program for International Students Assessment atau PISA, dalam kategori kemampuan membaca, sains, dan matematika, Indonesia tergolong rendah dengan peringkat ke-7 dari bawah atau peringkat ke-73. Skor ini menurun dari tahun 2015 yang sebelumnya peringkat ke-62. Adapun salah satu pengukuran kualitas manusia dapat dilihat melalui indeks modal manusia atau Human Capital Index yang pada tahun 2020 mencapai 0,542. Hal ini dapat diartikan bahwa seorang anak yang lahir di Indonesia akan menjadi 54% produktif jika mendapatkan pendidikan dan gizi yang cukup. Skor ini masih rendah dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Indonesia dengan geografis yang unik dan faktor lokasi menjadi salah satu perhitungan untuk mobilisasi aktivitas. Hal ini dilihat sebagai faktor yang dirasa signifikan terhadap aktivitas pendidikan karena lokasi menjadi indikator kemudahan akses dalam pembelajaran. Sekolah negeri diharapkan dapat menjadi fasilitas publik dan memberikan keadilan yang sama serta tidak perlu adanya kompetisi atau kesan eksklusif. Melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Pasal yang ke-34 Ayat 3 menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah perlu menjamin berjalannya sistem pembelajaran dengan minimal jenjang dasar tanpa adanya pungutan biaya. Melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi, diterapkan kebijakan zonasi sejak tahun 2017 dengan tujuan untuk pemerataan kualitas pendidikan. Karena menurut Kemendikbud, ketimpangan antara sekolah itu terjadi karena adanya kategori unggul atau rujukan ataupun favorit. Pula, pada lapangan terdapat fakta bahwa sekolah dengan tingkat kualitas yang tinggi memiliki latar belakang keluarga secara sosioekonomi yang baik. Di sisi lain, ada pula sekolah dengan tingkat prestasi yang lebih rendah dan biasanya berasal dari para keluarga yang kurang mampu. Selain faktor lokasi, dengan tingkat jumlah murid yang semakin banyak dibandingkan guru, dengan rata-rata rasio 1:35, akan mempengaruhi kualitas pembelajaran karena secara kuantitas jumlah pengajar tidak bisa menguasai 35 anak dengan fokus yang sama. Hal ini pula masih jauh dari angka rata-rata OECD. Untuk siswa dengan keluarga latar belakang sosioekonomi yang baik, biasanya lebih banyak difasilitasi dan juga diberikan akses kemudahan belajar, baik dalam penyediaan buku atau pembelajaran tambahan melalui les di luar jam sekolah. Sedangkan keluarga dengan latar belakang yang kurang mendukung, anak cenderung kurang memiliki motivasi dan sulit dalam belajar karena hanya mendapat fasilitas yang gratis. Jika dilihat dari pola, biasanya sekolah dengan tingkat fasilitas yang baik berada pada lokasi atau tempat yang lebih strategis, baik itu tingkat kecamatan maupun sampai kota. Hal ini sejalan dengan akses sekolah di tempat yang strategis akan lebih mudah dijangkau karena terdapat banyak transportasi publik yang bisa menjangkaunya. Untuk mengukur tingkat kualitas secara garis besar, Kemendikbud menggunakan ujian nasional yang dilakukan sebagai pengukuran kualitas sekolah. Adapun, bagi kelompok ini, kami akan menggunakan data dan informasi yang ada dalam Indonesian Family Life Survey atau IFLS untuk mengukur dan mengetahui bagaimana pengaruh kondisi sosioekonomi keluarga serta rasio guru dan murid terhadap nilai ujian sekolah atau nilai ujian nasional. Lalu, bagaimana sih tanggapan para murid dan juga guru di tingkat SMA yang ada di kecamatan terhadap kebijakan zonasi ini? Oleh karena itu, tim sudah melakukan wawancara dengan guru dan juga murid yang akan kami ringkas dalam video berikut. Untuk pertanyaan yang pertama, yang Ibu rasakan atau lihat dari adanya zonasi di tingkat SMA itu, yaitu mengalami penurunan dalam kualitas pembelajaran. Pertanyaan kedua, dengan melihat kelebihan dari zonasi, ini salah satunya untuk pemerataan kualitas pendidikan. Nah, menurut Ibu, ini belum tercapai. Karena apa? Biasanya dengan sistem zonasi tersebut, kemampuan rata-rata murid ini juga dapat ikut menurun. Karena
Penerimaan murid didasarkan atas jarak rumah ke sekolah, bukan berdasarkan nilai rata-rata rapot ataupun nilai ujian nasional, di mana penurunan kemampuan rata-rata murid ini akan berdampak kepada penurunan kualitas sekolah. Karena guru dengan kemampuan yang tersedia ini akan lebih sulit mengajari murid dengan kemampuan yang sedang atau kurang dibandingkan dengan murid yang berkemampuan baik ataupun tinggi. Biasanya, murid dengan kualitas sedang atau kurang ini akan agak lebih lambat menerima atau mengerti pelajaran dengan murid dengan kualitas baik atau tinggi. Zonasi ini tidak dapat meningkatkan kualitas pendidikan karena untuk peningkatan atau pemerataan kualitas pendidikan ini bisa dimulai dari peningkatan atau pemerataan prasarana dan sarana untuk setiap sekolah. Begitu juga peningkatan atau pemerataan kualitas dan jumlah guru di setiap sekolah tersebut. Biasanya dua kondisi ini apabila dicapai dengan baik, maka kualitas pendidikan juga akan tercapai dengan baik. Di 40 ini kurang dapat memaksimalkan kualitas pembelajaran karena jumlahnya yang terlalu banyak, sehingga ketika ada permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh setiap siswa pada saat KBM tersebut, guru tidak dapat memaksimalkan ketidaktahuan siswa tersebut untuk menyelesaikan persoalan untuk mencapai tujuan pembelajaran, di mana kita bisa sekolah tersebut mendapatkan siswa-siswi tanpa melihat nilai atau hasil ujian sekolah tersebut. Yang penting dekat dengan lingkungan tersebut, sehingga yang awalnya biasanya mendapatkan siswa-siswi yang punya keunggulan lebih dibandingkan dengan siswa-siswi lainnya, sekarang disamaratakan, dan untuk pencapaian tujuan sesuai dengan visi misi sekolah ini agak sedikit susah untuk dicapai. Yang saya rasakan dari adanya zonasi di tingkat SMA adalah sistem ini terkesan membatasi pilihan siswa, dan juga banyak murid-murid berprestasi yang tidak bisa masuk ke sekolah impiannya karena domisilinya yang jauh. Menurut saya belum sepenuhnya tercapai karena tidak seimbangnya jumlah antara sekolah negeri dan calon peserta didik membuat banyak murid yang terlempar dari sekolah tujuannya, bahkan ketika jarak rumahnya dekat. Dalam beberapa kasus, malah terjadi perpindahan rumah secara tiba-tiba dari calon peserta didik ke lokasi dekat sekolah tujuan. Hal ini tentunya akan menghambat proses pemerataan kualitas pendidikan seperti tujuan awal dari sistem zonasi. Sistem zonasi masih perlu dibenahi, karena salah satu dampak negatif dari sistem zonasi ini adalah membuat kemauan belajar anak SMP yang merupakan calon siswa di zonasi SMA menurun. Soalnya sudah ada jaminan mereka bakal diterima karena jarak rumah yang dekat dengan sekolah tujuan. Sistem zonasi juga harus lebih diperketat supaya tidak terjadi kecurangan seperti memalsukan alamat di kartu keluarga dengan cara buat kartu keluarga yang baru, atau numpang nama dengan kartu keluarga orang lain yang jarak rumahnya dekat dengan sekolah tujuan. Menurut saya bisa, karena setiap siswa bisa berdiskusi dengan teman-temannya, jadi tidak melulu mengandalkan guru. Dan guru juga bisa membuat kelompok belajar supaya pembelajaran semakin seru dan berkualitas. Menurut saya, faktor lokasi yang dijadikan alasan zonasi berperan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Karena dengan jarak rumah ke sekolah yang dekat, tidak ada alasan murid untuk datang terlambat, atau dengan kata lain mendorong kedisiplinan murid. Tentu hal ini dapat meningkatkan kualitas belajar siswa. Lantas, bagaimana dengan teori-teori yang terkait dengan topik tersebut? Sudah banyak penelitian terdahulu yang membahas mengenai pendidikan dan edukasi anak, di mana di dalamnya menyangkut dampak serta penyebabnya.
Teori human capital menyatakan bahwa dengan adanya investasi pendidikan pada keluarga akan mempengaruhi prestasi akademik anak. Selain dipengaruhi oleh latar belakang keluarga, pengaruh luar seperti lingkungan dan kondisi belajar juga dapat mempengaruhi prestasi atau capaian akademik siswa. Kualitas sekolah dengan sistem pengajaran yang rata akan menurunkan kesenjangan capaian pendidikan. Namun dalam lingkungan sekolah itu sendiri, terdapat masalah, salah satunya adalah rasio murid dan guru yang cukup timpang. Timpangnya jumlah guru dibandingkan dengan murid ini menimbulkan kekhawatiran anak akan sulit belajar karena satu orang guru terbagi fokus dalam mengajari beberapa anak. Selain memperbaiki fasilitas sekolah, pemerataan kualitas tenaga pendidik dan peningkatan kurikulum, target dan tujuan yang jelas dapat memotivasi keseriusan pelajar untuk meningkatkan capaian belajarnya. Menurut Surya Dharma tahun 2004, indikator tes atau ujian dapat digunakan sebagai indikator objektif karena berlaku secara standar nasional. Indonesia sebelumnya memiliki ujian nasional sebagai tolak ukur capaian belajar dan pemerataan pendidikan. Namun, ujian nasional tersebut telah dihapus dan digantikan dengan asesmen di tingkat sekolah. Hal ini terjadi lantaran ujian nasional dianggap menjadi momok menakutkan bagi pelajar karena adanya interpretasi yang salah mengenai hasil ujian nasional. Kebijakan zonasi sekolah memungkinkan untuk mengurangi adanya ketimpangan pendidikan. Menurut Andre tahun 2016, menyatakan bahwa pengaruh kebijakan zonasi dapat mengurangi dampak dari perbedaan latar belakang keluarga, dengan syarat seluruh sistem sekolah sama. Syarat inilah yang menjadi salah satu barrier yang sedang dicoba untuk dipecahkan oleh Indonesia. Dari penelitian Poder yang berjudul Does School Admission by Zoning Affect Educational Inequality? A Study of Family Background Effect in Estonia, Finland, and Sweden, mereka menemukan bahwa kebijakan zonasi berdampak negatif dan secara statistik tidak signifikan berpengaruh pada pemerataan pendidikan karena adanya tingkat kompetitif sekolah yang berbeda. Selain itu, kebijakan parsial dan tidak konsisten mengenai zonasi ini tidak dapat membantu mengurangi interdependensi antara hasil belajar dan latar belakang keluarga. Metode yang digunakan dalam pembuatan video ini adalah metode deskriptif yang mana datanya diambil dari beberapa kelas yang berasal dari beberapa SMA di Jakarta. Menurut UNDP, pendidikan yang berkualitas didefinisikan sebagai pendidikan yang berfokus pada seluruh aspek dalam diri seorang siswa, mulai dari perkembangan sosial, emosional, mental, fisik, dan kognitif. Setiap siswa tanpa memandang jenis kelamin, ras, etnis, status sosial ekonomi, dan lokasi geografis. Pendidikan yang berkualitas didukung oleh 3 pilar utama. Pertama, memastikan akses ke guru yang berkualitas. Kedua, menyediakan penggunaan perangkat pembelajaran yang berkualitas dan pengembangan yang profesional. Ketiga, membentuk lingkungan belajar yang aman dan berkualitas yang mendukung iklim belajar yang kondusif. Kualitas pendidikan antar siswa dapat diukur dari bagaimana output nilai yang didapat siswa tersebut selama sekolah. Output dari proses pendidikan yaitu pencapaian individu siswa secara langsung berkaitan dengan input data yang secara langsung dikendalikan oleh pembuat kebijakan, misalnya karakteristik sekolah, guru, dan kurikulum, dan tidak variabel yang tidak terlalu terkontrol, yaitu seperti keluarga, teman lingkungan, serta karakteristik bawaan dari siswa tersebut, dan yang paling penting kapasitas belajar siswa tersebut. Sementara pencapaian prestasi dapat diukur pada titik-titik tertentu dalam sekolah, sedangkan proses pendidikan bersifat kumulatif atau berkesinambungan dan terus-menerus, yang mana masukan yang diterapkan di masa lalu dapat mempengaruhi tingkat prestasi siswa saat ini. Pertama, kondisi keluarga mempengaruhi perilaku belajar dan prestasi akademik siswa dengan cara yang penting, karena mereka adalah lingkungan utama, pertama, dan paling signifikan tempat siswa belajar. Laporan dari Coleman tahun 1966 menunjukkan bahwa keluarga mungkin memainkan peran yang lebih penting dalam pencapaian akademik siswa daripada sekolah dan lingkungan komunitas. Kemudian, banyak penelitian yang mengaitkan prestasi siswa dengan berbagai aspek pendidikan seperti kualitas sekolah, kualitas pengajaran, upah guru, ukuran kelas, dan jenis kelamin siswa, serta beberapa faktor yang banyak digunakan. Masalah utama dalam menghubungkan aspek-aspek ini adalah bahwa output yang tidak dapat diukur mungkin sama pentingnya dengan output yang diukur, sehingga beberapa kekhawatiran muncul, yaitu fakta bahwa siswa diajak oleh lebih dari satu guru, sehingga sulit untuk menentukan kinerja siswa tertentu dengan guru tertentu. Lalu, pemahaman tentang hubungan antara jarak ke sekolah dan prestasi siswa penting untuk memahami dampak dari kebijakan pendidikan saat ini pada pendidikan siswa. Jarak ke sekolah dapat mempengaruhi hasil prestasi siswa melalui berbagai faktor yang terkait dengan perjalanan yang diperpanjang, sehingga memerlukan fokus pada dimensi spesial yang
yang tidak setara sehingga membuat siswa kurang fokus di sekolah. Kebijakan zonasi memang langkah baru yang diterapkan pemerintah. Adapun setiap kebijakan selalu memiliki dua sisi dampak terhadap masyarakat. Harapannya, setiap kebijakan yang diterapkan dapat menyelesaikan masalah yang ada. Pendidikan menjadi jawaban mutlak untuk mencapai salah satu tujuan negara Indonesia, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Zonasi dalam pendidikan sampai saat ini memang belum terlihat dampak signifikan, tetapi diharapkan bisa terlihat dalam jangka panjang pembangunan kualitas sumber daya manusia.